Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak, bertemu kembali dengan Pak Guru di video pembelajaran yang ketiga. Nah, anak-anak, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita kemarin tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, nanti anak-anak di video pembelajaran ini akan belajar tentang perkembangbiakan dan pertumbuhan makhluk hidup. Akan tapi sebelumnya, anak-anak apakah masih ingat dengan lagu ini? Ini judul lagunya adalah Anak Ayam, ciptaannya dari NN. Nah, lirik yang pertama, yuk kita coba nyanyi bersama-sama. 1, 2, 3, teko 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 tek, anak ayam turun berkotek. Teko 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 tek, anak ayam turun berkotek. Anak ayam turunlah 4, mati 1 tinggallah 3. Anak ayam turunlah 3, mati 1 tinggallah 2. Ya, ini sebenarnya masih ada lirik tambahannya di bawah anak-anak, tapi kita nyanyinya cukup sampai di sini dulu. Nah, di sini mengingatkan bahwa ternyata ayam yang besar itu, ini misalnya gambar ayam anak-anak. Nah, ini Pak Guru sedang gambar ayam. Ayam yang besar itu ternyata berasal dari ayam yang kecil. Nih, semuanya berasal dari ayam kecil. Ayam kecil itu asalnya dari mana? Ada yang tahu? Betul, ayam kecil itu asalnya dari telur. Jadi, anak-anak, asal mula ayam itu berawal dari telur ini yang Pak Guru lingkari ini. Nah, telur yang ada kemudian dierami oleh orang tuanya, atau kalau orang Jawa menyebutnya dierami oleh ayam babon. Nah, sambil pelajaran bahasa Jawa ya, ada pitik jago, ada pitik babon. Nah, yang mengerami telur itu adalah ayam babon atau ayam betina. Nah, ketika dierami itu anak-anak, telurnya itu di sana tumbuh menjadi anak ayam. Kemudian setelah anak ayamnya itu dierami selama 21 hari atau 3 minggu, biasanya anak ayam itu akan menetas anak-anak. Nah, akan menetas dengan sendirinya. Kemudian setelah menetas, dia akan menjadi anak ayam. Nah, anak ayam itu biasanya kalau di pasar Borobudur itu ada anak ayam yang diberi warna-warni itu. Nah, anak ayam yang diberi warna-warni itu asalnya dari apa? Dari telur yang dierami kemudian menetas. Nah, ayam ini setiap hari makan. Kemudian setelah diberi makan, dia sesobo atau pergi untuk mencari makan sendiri. Akhirnya dia menjadi ayam yang besar anak-anak. Nah, kalau sudah menjadi ayam dan yang besar, dia bisa bertelur. Nah, ini namanya sedang mengalami pertumbuhan anak-anak. Jadi, ayam itu tumbuh yang tadinya dari ini telur, kemudian tumbuh menjadi anak ayam, tumbuh menjadi ayam yang besar. Ini mengalami pertumbuhan. Jadi yang tadinya kecil jadi besar. Itu namanya tumbuh. Nah, ternyata tidak hanya ayam saja, tapi nyamuk itu yang kemarin kita nyanyi, cicak-cicak di dinding. Nah, lalu ditangkap. Lah, yang ditangkap itu kan nyamuk kemarin itulah. Nyamuk ternyata juga berasal dari telur anak-anak. Nah, ini telur nyamuk itu. Telur nyamuk ini kemudian menetas jadi uget-uget.
Ini kalau kalian lihat misalnya ada air yang menggenang, nah itu di sana ada uget-uget yang bentuknya panjang kemudian bisa bergerak di dalam air. Nah itu adalah anak nyamuk yang asal usulnya dari telur. Kemudian setelah dari uget-uget dia akan berubah menjadi nyamuk yang besar. Ini nyamuk yang biasa menggigit manusia. Nah kalau sudah menggigit manusia biasanya dia akan bertelur anak-anak. Ini membuktikan kalau makhluk hidup yang kita sebut nyamuk itu juga mengalami pertumbuhan yang tadinya dari telur itu tumbuh menjadi jentik-jentik atau uget-uget itu tadi, kemudian berubah lagi menjadi menjadi nyamuk yang besar. Lah nyamuk yang besar ini dia berkembang biak dengan cara bertelur, karena nyamuk yang besar itu sudah bisa ngendok anak-anak itu. Nah selain nyamuk, Pak Guru juga memberikan contoh. Nah ini gambar apa anak-anak? Ini lihat, ini gambar apa? Betul, ini adalah gambar katak atau kalau bahasa Jawanya adalah kodok. Nah katak ini anak-anak ternyata sebelum jadi katak yang besar itu dia berasal dari telur. Ini yang sedang Pak Guru lingkari ini, dia awalnya adalah telur. Nah kalau anak-anak ke sekolah biasanya di kolam yang ada di depan kelas 2 itu kan ada kolam. Nah biasanya di kolam itu ada telur kataknya anak-anak, bentuknya bulat-bulat seperti ini. Nah bulat-bulat seperti ini kemudian menetas menjadi kecebong. Nah kecebong ini juga bisa kita sering lihat itu di kolam yang ada di depan kelas 2 dan kelas 1 itu loh, ingat toh kalian kan kemarin di kelas 2 lah, di depan kelas 2 itu ada kolam. Nah kolamnya itu biasanya ada kecebongnya. Nah kecebong itu bisa tukul kakinya, bisa tumbuh. Yang tadinya nggak punya kaki itu bisa punya kaki. Ini misalnya cebong. Nah ini cebong, kemudian dikasih bisa tukul kakinya. Nah itu namanya mengalami pertumbuhan. Dan setelah tumbuh kakinya akan tumbuh pula tangannya anak-anak. Ini seperti yang Pak Guru coret-coret di depan HP anak-anak ini. Nah di sini si katak yang sudah mau besar ini dia sudah punya tangan, sudah punya kaki, tapi masih punya buntut anak-anak. Nah seiring berjalannya waktu dia akan berubah menjadi katak yang besar. Katak yang besar tandanya sudah nggak punya ekor anak-anak. Kemudian dia menjadi katak yang besar. Lah kalau sudah dari katak yang besar dia akan bertelur. Jadi anak-anak katak itu berkembang biak dengan cara bertelur. Selain itu katak juga mengalami pertumbuhan, dibuktikan dari telur berubah menjadi kecebong, berubah menjadi kecebong yang ada kakinya, kemudian kecebong yang ada kakinya tumbuh lagi tangan menjadi katak muda, kemudian menjadi katak dewasa atau katak yang besar yang sudah nggak punya ekor atau nggak punya buntut anak-anak. Nah itu tadi adalah contoh yang diberikan oleh Pak Guru. Ada satu hewan ayam, kemudian ada hewan nyamuk, ada hewan katak. Nah sekarang anak-anak coba kalian berdiskusi dengan orang tua, dengan orang tuamu masing-masing, itu dicari 10 hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur.
Apa saja ya yang bertelur itu? Nah, ini banyak sekali. Kalian pasti bisa mencari 10 hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Kalau kesulitan, kalian bisa bertanya pada siapa? Kepada orang tuamu. Kalau orang tuamu tidak bisa, bisa tanya ke tetanggamu. Kalau tetanggamu nggak bisa, bisa tanya ke Mas, Mbak, atau Pak D, Bude, Pak Le, atau simbahmu. Nah, setelah tahu 10 hewan itu, tulis di buku tulismu. Setelah ditulis di buku tulismu, jangan lupa difoto anak-anak. Ini misalnya ada gambar HP ya, Pak Guru gambar HP. Itu jangan lupa kalau tugasmu difoto, terus masukkan ke aplikasi Microsoft Teams di kelas kita agar nanti Pak Guru bisa lihat dan bisa memberikan nilai. Ya, nanti anak-anak kalau ada materi soal ini kita bisa bahas ketika video conference. Oleh karenanya sekarang kita akhiri dulu pembelajaran di video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Anak-anak, pagi ini kita awali belajar kita dengan pelajaran PJOK. Tahukah kalian kepanjangan dari PJOK? Ada yang tahu? PJOK adalah pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Nah, sudah tahu kan sekarang apa itu PJOK? Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar gerak, yaitu gerak jalan dan lari dengan benar. Kalian bisa melihat gambar orang sedang berjalan dan berlari. Beda bukan? Nah, pertama kita akan belajar jalan terlebih dahulu. Gambar tersebut adalah gambar orang sedang berjalan dengan cara yang benar. Perhatikan gambarnya anak-anak. Mengapa kita harus berjalan dengan benar? Ternyata berjalan dengan benar ada manfaatnya loh. Yang pertama, dapat memperbaiki postur tubuh atau bentuk tubuh, karena dengan cara yang benar badan kita menjadi lebih tegap. Manfaat yang kedua adalah menghindari cedera. Dengan kita berjalan dengan benar, maka kita akan aman dan terhindar dari cedera, misal kaki terkilir atau tersandung. Ayo anak-anak, kita belajar berjalan dengan benar. Cara berjalan dengan benar pertama, berjalan dengan tubuh dan kepala tegak. Badan tegap, tidak bungkuk, tidak miring ke kanan atau ke kiri, tidak condong ke depan atau ke belakang. Nah, kalian bisa lihat gambar tersebut. Yang kedua, kaki melangkah secara bergantian. Otot lutut dikencangkan. Tumit kaki depan menyentuh tanah terlebih dahulu. Tumit atau mata kaki atau dalam bahasa Jawa disebut tungkak, yaitu telapak kaki bagian belakang. Yang berikutnya, tariklah kedua bahu sedikit ke belakang, tetapi biarkan tetap rileks. Dengan cara ini, tubuh akan terlihat lebih tegap.
Yang berikutnya, ayunkan tangan secara bergantian. Dan jangan lupa tangan mengepal. Ayunan tangan jangan sampai melebihi bahu. Yang berikutnya, pandangan mata ke arah depan. Mata selalu waspada melihat ke depan untuk melihat apakah di depan ada halangan atau tidak. Nah, sekarang kita belajar berlari dengan benar. Anak-anak, perhatikan gambar ya. Kalian bisa lihat dari kepala terlebih dahulu. Kepala tegak dan pandangan lurus ke depan. Kemudian, posisi bahu rileks, tidak tegang. Yang berikutnya, tubuh tegak, tidak membungkuk, tidak miring kanan, tidak miring kiri, tidak condong ke depan ataupun ke belakang. Kemudian, lengan atau tangan di samping badan agak sedikit menekuk membentuk sudut 90 derajat. Dan jangan angkat kaki terlalu tinggi, melangkah sewajarnya saja. Kemudian, bagian kaki, jatuhkan kaki pada telapak bagian tengah, bukan di ujung. Nah, bedanya dengan berjalan dan lari adalah pada saat meletakkan kaki. Kalau berjalan itu yang diletakkan adalah tumit terlebih dahulu. Kalau berlari yang dijatuhkan adalah telapak kaki bagian tengah. Nah, kalian tahu nggak? Lomba lari cepat disebut sprint dan atlet lari cepat disebut sprinter. Jangan lupa gunakan alas kaki yang nyaman ketika berjalan dan berlari agar kaki tetap aman. Ayo anak-anak, kita praktekkan cara berjalan dan berlari dengan benar di bawah bimbingan orang tuamu. Nah, setelah kalian melihat tayangan tadi, sekarang kalian mengerjakan tugas ya. Tugas yang pertama, kalian menulis di buku tulis. Soalnya 1. Tuliskan cara berjalan dengan benar. 2. Tuliskan cara berlari dengan benar. Tugas yang kedua adalah membuat tayangan video berdurasi 30 detik sampai 1 menit gerak jalan dan lari. Kalian bisa bekerja sama dengan orang tua kalian. Caranya, buatlah garis start. Kemudian ukur jarak ke depan kurang lebih 10 meter. Setelah itu, kalian berdiri di garis start. Pertama, kalian jalan terlebih dahulu sampai garis ujung, kemudian kalian berbelok dan kembali ke garis start dengan cara berlari. Sekian pelajaran PJOK hari ini, walaupun singkat, semoga bermanfaat. Jangan lupa selalu jaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan, selalu menggunakan masker apabila keluar rumah, dan sering mencuci tangan. Selalu patuh dengan kedua orang tua ya. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.